Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah orang lumpuh yang digotong atau diusung oleh 4 orang lalu diturunkan di depan Yesus melalui atap rumah yang ditempati oleh Yesus senantiasa menjadi kisah yang hidup di antara kita dan juga yang seringkali dan bahkan menjadi peristiwa yang selalu kita alami setiap hari. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa iman kita berkembang karena kehadiran, karena peran orang lain juga. Dan memang sejatinya sejak awal mula kita diciptakan sebagai manusia yang hanya bisa mencapai kebahagiaan, kalau meminjam istilah yang digunakan oleh Romo Andre kemarin, bisa mencapai kebahagiaan kalau kita selalu saling menolong. Dalam kitab Kejadian, Allah juga ketika menciptakan manusia atau menciptakan perempuan dikatakan, inilah penolong yang sepadan bagimu. Kalau kita juga melihat dalam keluarga kita, maka keadaan atau situasi saling menolong itu sudah terjadi juga dalam keluarga. Artinya orang tua menjadi penolong bagi anaknya untuk menghayati imannya. Atau kalau dalam seperti kisah Injil ini, dia menggotong, membopong anaknya supaya semakin dewasa dalam beriman. Juga dalam perkembangan selanjutnya, guru-guru agama, setiap orang yang kita jumpai di dalam perjalanan hidup kita, mereka juga mengarahkan kita, menggotong kita untuk semakin dekat kepada Yesus dengan pengalaman, dengan ajaran yang kita terima, dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita seakan-akan saling menggotong untuk senantiasa semakin dekat kepada Allah. Demikian juga bahkan dalam surat Yakobus dikatakan, ketika kita saling mendoakan dan doa yang tulus dari orang yang beriman, maka doa itu akan juga bisa menghapus dosa-dosa orang yang didoakan. Betapa kita mempunyai peran yang sangat besar terhadap sesama kita, dan dengan demikian kita juga bisa saling menggotong saudara kita untuk semakin dekat kepada Allah. Saling mendoakan, saling mendukung di dalam kehidupan kita, maka kita menunjukkan bahwa di dalam hidup kita dipanggil untuk saling menolong di dalam kehidupan dan membawa semakin dekat kepada Allah. Dalam Konsili Vatikan Kedua, dalam Lumen Gentium artikel 9 dikatakan bahwa kita dipanggil bukan orang perorangan yang tidak mengenal satu sama lain, tetapi kita dipanggil sebagai satu kawanan yang diselamatkan sebagai umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mensyukuri bahwa kita memiliki iman yang begitu penuh dengan kasih, sehingga seperti juga yang disampaikan oleh Yesus, bahwa kasih kepada Allah bisa terwujud dan bisa nyata dengan kasih kepada sesama. Karena kita tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi yang kelihatan. Dengan kita saling menolong, saling membantu, maka kita mewujudkan bahwa Allah sungguh menghendaki kita untuk saling mengembangkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.